صل وسلم على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أنجام النيرات. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba', alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali karena pertolongan Allah, karena taufik dan hidayah, kekuatan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali akan bersama-sama mengkaji, melanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufik Imam Syekh Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allah ya bi'ulumi fid darain. Hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin arwahi abaihi sallallahu wa sallam. Wa nahsalli Muhammad Abdullah bin Husin bin Tahir. Syekh Badri Mustaqim Sama Husain Sayyidul Wali Jamil Ulama Aulia Sabiqin Lahikin, seluruh para pendahulu Masjid Az-Zakirin, pendahulu kita semua yang ada di alam barzah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih ada usia Allah berikan keberkahan umur fisihah wal afiyah. Asrari suratil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdullah bin Husin bin Tahir wa alfadul qadfi wa hiya kathiratun hasiluha kullu kalimatin tansubu atau tunsabu insanan aw ahadan min qarabatihi ila zina fahiya qadfun liman nusiba zina ilaih imma sarihan mutlaqan wa imma kinayatan biniyatin wa yuhaddul qadhif al-hurru thamanina jaldatan warraqiqu nisfaha wa minha sabus sahabah wa syahadatuz zur wal hulf fil wa'di idza wa'adahu wa huwa yudmirul khulfa wa matlul ghani wasyatmu wassabbu wal-la'nu wal istihza bil muslim wa kullu kalamin mu'dhin lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ialah termasuk dari maksiatnya lidah wa alfadul qadfi, ialah beberapa lafaz menuduh zina. Termasuk maksiatnya lidah adalah lafaz-lafaz yang keluar sebagai tuduhan perzinahan. Wahia, adapun alfaz kathiratun, ialah sangat banyak. Hasiluha, kul kalimatin, ialah setiap kalimat, tunsabu yang dibangsakan, ya, dinisbahkan
kalimat tersebut insanan kepada manusia, au ahadan atau kepada seseorang, min qarabatihi dari karib kerabatnya, ila zina kepada zina. Jadi mengucapkan lafaz atau kalimat yang menuduh zina itu banyak kalimatnya, ya, yang dibangsakan atau dinisbahkan kepada seseorang atau orang yang banyak dari kerabat. Nah, fahiyah, adapun menuduh zina itu dengan kalimat tersebut, qadfun ialah tuduhan, liman bagi orang, nusibah yang dibangsakan az-zina kepada perbuatan zina, ilahi kepadanya, imma sorihan baik dalam kalimat yang jelas soreh mutlakon secara mutlak, wa imma kinayatan atau dengan secara kinayah senderan, ya. Jadi ada kalimat yang menyebabkan dosa besar atau lafaz yang menyebabkan dosa besar, lafaz yang keluar dari mulut seseorang dengan tanpa kepastian, tidak jelas. Ini menuduh zina sama orang, menuduh zina. Kalimatnya banyak. Nah, ini ada yang sharih yang jelas secara mutlak, ada yang kinayah. Contohnya begini, kita bertemu dengan orang, kemudian kita panggil, ya zani, wahai orang yang berzina, tidak boleh, ini zina. Atau zanaita, zanaiti, kamu zina ya, kamu malah memereh ya, zina, tidak boleh, tidak boleh, haram. Ini dosa besar, ini dosa besar. Kamu seminggu yang lalu ketemu saya di Pasir Putih sama perempuan zina ya? Oh, tidak boleh, tidak boleh. Atau walaupun kita melihat mereka berdua, ya, boleh kita menyatakan zina itu kalau memang sudah jelas-jelas seperti melihat timba yang masuk ke dalam sumur, gitu loh. Nengaleongku lah kan, gitu. Ini baru boleh. Kalau tidak nyata, tidak boleh. Itu dosa besar itu. Yang jelas begitu kan, menyatakan yang jelas. Maka sangat dilarang. Ya, tidak seperti sekarang. Kadang sekarang itu sudah melihat sedikit aja diposting, sebarkan kemana-mana, perzinahan gini-gini. Oh, tidak benar ini. Tidak benar, tidak boleh. Wa imma kinayatan, ada kalanya tidak soreh, tidak jelas, tapi kinayah, tapi biniyatin, dengan niat menuduh zina. Tidak bilang dia kamu zina ya, enggak, dengan kalimat kinayah, ya, senderan. Senderan. Apa namanya, bukan menyatakan langsung kamu zina ya, ini yang zina, enggak, tapi disender dia, paling deh merere gitu kan, nuduh kepada orang walaupun tidak dengan secara jelas. Ini bahaya, tidak boleh. Sama dengan orang itu mengucapkan kalimat tolak terhadap istri, hati-hati, tidak boleh. Pokoknya kamu saya cerai ya, nah, ini bisa jadi tolak secara jelas. Atau istri bilang cerai sama, iyalah biasa kan, jadi itu. Atau bilang iyalah itu, jadi. Atau yang kinayah, senderan, kamu saya pulangkan saja sudah ke rumah orang tuamu, gitu ya. Diniatkan di hati mencerai maka
jadi dia. Kalau tidak niat, tidak jadi. Begitu. Tidak baik. Sebaiknya jangan. Jadi jangan sekali-kali kupulangkan kau ke rumah orang tuamu. Saya tak usah. Atau ada istri mengatakan, aku sudah bosan melihat engkau, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Gitu. Sudah. Film roh, nero film. Tak usah. Jadi tidak baik begitu. Apalagi ada wanita yang mengatakan begini, aku selama hidup bersamamu belum pernah merasakan kebahagiaan selama hidup bersama. Susah, sedih, tak pernah bunga kau belum ibadah. Nah ini yang kata Rasulullah menyebabkan wanita itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Tidak pernah mensyukuri nikmat kebersamaan bersama suami. Kan tak mungkin mengucap, kok sama Odi, kok tak pernah bunga belum ibu aja. Aji anak teloan, jadi pertama tak pernah bahagia. Hati-hati dengan ucapan ya, hati-hati. Kenapa? Ini bahaya. Wa yuhaddul qadhif, dan dihukum al-qadhif orang yang menuduh zina, ya. Al-hurru yang merdeka sama nina jaldatan dengan 80 kali pukulan. Jadi kalau ada orang menuduh zina, hukumannya di dunia itu dipukul sebanyak 80 kali. Area zina, area malam zina. Sementara tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang, walaupun dia benar ungguan, tapi dia tidak bisa mendatangkan saksi, dia harus dihukum. Itu sebanyak 70 kali 80 kali pukul. Warakik untuk budak nisfuha, separuhnya atau 40 kali pukulan. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena Allah berfirman ya dalam Al-Qur'an itu fajliduhum samanina jaldatan. Pukul dia sebanyak 80 kali pukul. Hati-hati, hati-hati. Karena hidup di zaman sekarang ini kita sangat mudah memfitnah orang. Kemudian segera kita kadang mengambil kesimpulan walaupun tidak jelas. Hari zina ini. Akhirnya menimbulkan suasana yang tidak nyaman. Bahkan terlintas pun kalau bisa jangan. Diceritakan dalam salah satu kitab oleh Al-Imam Jalaluddin itu, dahulu di zamannya sahabat, di zamannya Sayyidut Tabi'in, di zamannya Imam Malik di Madinah, beliau terkenal dengan Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah, imamnya orang-orang Madinah, belum pernah keluar dari Madinah, ulama besar, gurunya Imam Syafi'i, hebat ini, hebat. Di zaman beliau itu ada seorang wanita yang biasa memandikan jenazah. Ya. Ini kita ambil pelajaran. Sebenarnya kisah ini sering disampaikan oleh para ulama. Kembali kita ceritakan untuk menguatkan dan mengokohkan hati kita. Di zaman beliau itu ada seorang wanita yang biasa memandikan jenazah. Pada waktu itu ada seorang wanita yang dianggap tidak baik meninggal dunia. Nah, karena wanita, maka yang mandikan juga wanita. Ini hukum fikih. Kalau yang wafat perempuan, maka yang mandikan perempuan. Kalau yang wafat laki-laki, maka yang mandikan lagi lah. Ini anjurannya. Karena orang wanita yang wafat pada waktu itu datang ghasilah, wanita yang biasa mandikan. Nah, setelah dibuka baju, ditutup, dimandikan, orang tukang mandikan ini bilang ke jenazah itu, ke mayit itu, ke pak, hadhil mar'ah az-zaniyah, ini wanita tukang zina ini. Ini wanita tukang zina. Dan riwayat yang lain,
daerah kemaluannya dipegang. Hari sila komere. Ini yang biasa berzina. Pak kepak. Nah, setelah itu kemudian apa yang terjadi? Tangan sang wanita ini tidak bisa digerakkan, tak bisa ipakuli. Cekak. Terus cekak dia. Tak bisa gerak tangannya ini sebelah. Sampai 1 jam ditunggu sama yang di luar. Wahai yang mandikan, gimana, sudah selesai katanya. Dari tadi kami menunggu kok belum ada kabar berita. Apa wanita bilang? Belum selesai. Dia malu karena tangannya nempel pada badannya yang wafat. 2 jam ditunggu, tidak keluar. Akhirnya masuk tetap keluarganya ini. Dilihat, ada apa ini? Dia meneteskan air mata, dia menangis. Tangan saya nempel sama badan ini orang. Saya tidak bisa ngangkat tangan saya, katanya. Akhirnya bingung sudah. Rame kedengaran oleh orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Akhirnya para kiai, tokoh masyarakat yang ada pada waktu itu, mereka berpendapat. Ada yang mengatakan lebih baik tangannya yang hidup dipotong, biar mayat bisa segera dikubur. Dipotong aja tangannya yang hidup demi menjaga kehormatan jenazah. Ulama yang lain mengatakan tidak bisa. Daging yang mati dipotong, diambil. Karena apa? Menghormati orang yang hidup. Ini yang dipotong, bukan yang hidup. Maka juga mengatakan tidak bisa. Ini tidak benar, ini menghormati jenazah, tidak boleh dipotong, diambil. Maka ada pendapat begini aja sudah, dikubur kedua-duanya. Sewafat kubur, seodi dak remar kok mana kubur. Allah, tidak boleh ngubur orang hidup, tidak boleh. Akhirnya karena ada yang sesuai dengan harapan orang yang hadir, ada salah satu kiai pada waktu itu mengatakan, begini saja, coba kita datangkan Imam Malik untuk menyelesaikan masalah ini. Siapa tahu beliau bisa memberikan thoriqul kholas atau way out, jalan keluar, bisa berfatwa tentang masalah hukum ini. Akhirnya dipanggillah Imam Malik, kemudian beliau mendapatkan penjelasan begini, maka masuklah beliau ke dalam rumah tempat di mana jenazah dimandikan. Di balik tirai beliau berkata, wahai wanita yang memandikan jenazah, apakah yang telah engkau katakan dan apakah yang terlintas di hatimu sehingga engkau terjadi seperti ini? Wanita itu awalnya berdusta, tidak mengakui kalau dia menuduh orang ini zina. Tidak, wahai imam, aku tidak berkata apa-apa. Aku tidak berkata apa-apa. Apa katanya Imam Malik? Baik, kalau begitu harus ada yang dipilih. Kalau memang engkau tidak mengatakan sesuatu, maka ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, engkau dikubur hidup-hidup bersama jenazah, atau pilihan kedua, tanganmu dipotong bersama jenazah itu. Maka sang wanita ini karena takut, dia mengatakan, iya wahai Imam Malik, memang saya tadi salah. Ketika memandikan jenazah ini, saya mengatakan inilah wanita tukang zina. Bahkan di hati saya mengatakan yang saya mandikan ini wanita tukang zina. Apa kata Imam Malik? Inilah alasannya kenapa tanganmu nempel pada jenazah itu. Sudah? Kemudian Imam Malik tidak menceritakan kepada siapa-siapa perihal itu. Beliau memanggil wanita, ya, beberapa wanita untuk menghukum wanita ini. Pukul wanita ini, kata Imam Malik, sebanyak 80 kali. Kemudian lanjutkan tajhiz jenazahnya, merawat jenazah ini. Sudah, betul dipukul dia wanita. 1, 2, 10, 20, 30, 40, 70, sampai pukulan yang 80 tangannya lepas. Tangannya lepas.
Ini rahasia firman Allah, kata beliau, fajliduhum samanina jaldatan. Pukul dia orang yang suka memfitnah zina atau menuduh zina kepada saudaranya dengan 80 kali. Akhirnya sudah lepas tangannya itu. Tapi Imam Malik tidak menceritakan sama siapa-siapa bahwasanya wanita ini sudah menuduh. Semenjak itulah di kota Madinah tidak boleh ada yang berfatwa tentang ilmu fikih selagi masih ada Imam Malik, gitu. Jadi hati-hati wahai saudaraku, jangan mudah kita menuduh orang dengan kalimat zina. Hati-hati. Senga matoroa gitu. Wa minha, dan termasuk maksiatul lisan, maksiatnya lidah adalah sabbus sahabah, mencaci sahabat, mencela sahabat. Sabbu ahadis sahabah, ngocain sahabat. Aneka biasanya adalah yang dilakukan oleh orang-orang tasayyuh atau orang-orang Syiah Rafidhah, ya, di mana mereka punya keyakinan kalau mencaci sahabat itu adalah berpahala. Mencaci Abu Bakar, mencaci Umar, mencaci Utsman, itu dianggap berpahala. Sabbus sahabah, mencaci sahabat. Karena apa? Sahabat dianggap kudeta, merembut kekuasaan yang harusnya dipegang oleh sahabat Ali. Ini tidak benar, ini tidak benar. Tidak benar. Oh, Abu Bakar itu jahat. Oh, Umar itu kejam, telah merampas, pernah menendang pintu kamarnya Sayyidah Fatimah, kemudian menindih sampai anak yang akan dilahirkan itu meninggal. Wah, ini berita-berita dusta itu. Berita-berita dusta. Tidak boleh. Dan banyak orang-orang itu kemudian akhirnya su'ul khotimah gara-gara berani mencaci sahabat. Banyak. Kisah-kisah itu banyak. Baik di Bondowoso atau di mana saja. Orang mencaci sahabat itu akhirnya su'ul. Jangan sahabat. Apalagi ulama, ya. Ulama tidak boleh. Sahabat tidak boleh. Ulama tidak boleh. Jangan ulama. Kita itu sama manusianya caci tidak. Begitu. Apalagi sahabat, manusia yang paling mulia setelah Rasulullah. Ini sahabat. Orang-orang yang hidup langsung di bawah cahaya wahyu Allah, langsung anak didik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man sabbal anbiya kutilah wa man sabba ashabi julida wa man sabba aliyan faqad sabbani wa man sabbani faqad sabballah, rawahu Ahmad wa Tabrani. Barang siapa yang mencaci para nabi maka wajib dibunuh, ya, mencaci ngocain Nabi Adam, Idris, Nuh. Oh, Adam ini gara-gara Adam ria akhir petoron dari swarga ada nang tunya kafe gitu kan. Tidak boleh. Nabi Adam, Adam dia tak apa aja. Nabi Adam yang tidak boleh gitu. Karena memang fitrahnya kita diciptakan bukan di surga dulu. Nanti kita akan diciptakan oleh Allah di muka Cuma kita itu prosesnya harus begini. Jadi Allah itu memang mengatakan kepada malaikat, saya akan menciptakan pengganti atau khalifah di muka Inni ja'ilun fil ardi khalifah, bukan di surga. Makanya kita mesti turun ke dunia. Hanya ada sebab yang seperti itu. Barang siapa yang mencaci sahabat harus dijilid, harus dipukul. Seperti tadi. Barang siapa yang mencaci Ali, kata Rasulullah, berarti dia mencaci aku. Barang siapa mencaci aku, berarti dia mencaci Allah. Ini hadis rawahu Ahmad at-Tabrani. Nah, orang-orang Syiah ini kebanyakan mereka itu tidak menyukai sahabat, tapi dia mencintai Ahlul Bait dengan cara berlebihan.
mencintai ahlul bait menjatuhkan sahabat. Gitu. Ini tidak benar. Tidak benar. Dan apabila ada yang mencaci sahabat dan mencaci ahlul bait, maka di sini disebut kafir. Amma sabbu jami'ihim bainal al wal ashab fahuwa kufrun. Orang kalau berani mencaci sahabat dan mencaci keluarga Rasul, maka dia termasuk orang kafir. Dah, tidak boleh mencaci sahabat. Kemudian syahadatuz zur, saksi palsu. Saksi palsu tidak boleh, termasuk maksiatul lisan, maksiatnya lidah. Saksi palsu, hari ngecok yo, iya jadi sih ngalak malam, padahal tak ngalak itu. Padahal tak ada sih ngerep yo, iya aja ngerep ji tokol marilah. Oh, tidak boleh, tidak boleh, boleh. Saksi palsu, tidak boleh. Al-Quran itu menyatakan bahwasanya fajtanibur rissah minal ausan wajtanibu qaulaz zur, tinggalkan ya menyembah berhala, patung, tinggalkan juga saksi-saksi wal hulfu fil wa'di, dan menyalahi fil wa'di di dalam janji. Menyalahi janji, ingkar janji, janji. Tidak boleh. Maksiatul lidah. Besok saya akan datang ke rumahmu. Tunggu ya. Ya sudah, aku tunggu kedatanganmu. Besok ternyata tidak datang. Termasuk maksiatul. Tidak usah berjanji kalau tidak mau ditepati. Kan begitu. Sudah, jangan cuci janjian. Atau kalau bisa kita harus menggunakan kalimat insyaallah. Insyaallah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan kalian mengatakan saya besok pasti datang ke rumahmu. Cukup batirlah. Saya besok hadir. Ternyata tak ada. Maka katakanlah insyaallah besok saya datang. Kemudian matlul ghaniyih, menunda ketika kita mampu. Ay taswifuhu wa ta'khiruhu wa fa'ad-dain alladhi talabahu min hudda'in ma'al qudrah, yaitu menunda-nunda membayar hutang ketika kita sanggup membayarnya. Jadi Anda sudah punya itu uang untuk bayar hutang tapi masih ditunda. Punya hutang 2 juta. Kita sudah punya 2 juta dan tidak laku lah. Oh, air laku tak ada was air. Atau ada 1 juta majer 1 juta kada. Tidak boleh. Termasuk maksiatnya lidah menunda-nunda membayar. Laku lagi. Besok dah bos. Jawab besok lo tak majer gitu kan. Nah, akhirnya ini bahaya ini. Ketika memang tidak mampu boleh. Ada kok saya baca, tak apa-apa. Kemudian wasyatmu, tidak boleh juga mencela. Ya. Menyifati saudara kita dengan yang tidak baik. Mocaen. Mencela. Apa ya mencela itu? Memaki ya. Ariye, secuba dia. Ya. Menyifati pada saudaranya yang lain itu dengan yang ariye ya. Sini gini ngariri. Tidak boleh. Mencela itu. Bahaya saudaraku. Hati-hati ya, hati-hati. Mencela itu kadang ke orang yang dicela itu rasanya sakit gitu. Lah ngastete. Jangan suka mencela. Kemudian wasabbu. Sama tadi. Mencaci. Cak ngocain, iya, mencaci. Sama. Tidak boleh. Di sini
Seperti mencaci orang tua, tidak boleh. Dosa besar ini, dosa besar. Nah, ada hadis begini. Mal'un man sabba walidayhi. Wa fi riwayatin min akabiril kabair ayyasubbar rajulu walidayhi. Celaka orang yang mencaci kedua orang tuanya. Dalam riwayat yang lain, dosa besar mencaci kedua orang tua. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yusabbur rajul atau yasubbur rajul walidahi? Bagaimana mungkin ada orang yang mencaci orang tuanya? Beda orang sing ngocain orang tuanya. Ada, kata Rasulullah. Siapa? Dia yang mencaci orang tua saudaranya. Akhirnya saudaranya mencaci kedua orang tua. Ini termasuk mencaci orang tua kita. Tidak boleh, tidak boleh. Ini dosa besar. Memang tidak mungkin kita mencaci orang tua kita, tapi ketika kita mencaci orang tua saudara kita, berarti mencaci orang tua kita. Nah, contohnya begini, contohnya ada fulan, ya, bapaknya namanya Abdullah atau fulan, ya, siapa lah nama depan. Nah, umpamanya nama bapaknya ini Endin namanya, ya. Endin. Ini anaknya Pak Endin. Oh, Mbak Andri ya katanya. Cek lebih apaan ben tak kena. Pak Endin doh ben cek tak kena. Ini kan marah tentunya, Bu. Mak ngoce tangkep Pak ben. Meter ka apa ben. Apaan ben cek tak kena gitu. Nah, ini termasuk sabbu aula, sabbul walidain, mencaci kedua orang tuh. Tidak boleh. Tidak boleh, haram hukumnya, haram. Haram. Jangan sampai mencaci orang tua kita, bahkan merendahkan kedudukan orang tua kita. Jangan. Di tempat di mana Rasulullah di Mi'raj, ya, ketika malaikat tidak sanggup ikut Rasulullah, Rasulullah menyaksikan bayangan yang ditutupi dengan cahaya Arsyur Rahman. Ini manusia sangat mulia, orang yang sangat mulia. Siapa, kata Rasulullah? Allah menjawab, di antaranya adalah mereka yang tidak pernah menyakiti orang tuanya, tidak pernah mencaci orang tua, dikasih tempat yang sangat mulia oleh Allah. Begitu. Saya enggak. Jadi mon lamba roh sekut. Ketika kita marah, bertengkar, norok keapaan? Ikut sama orang tuanya, tidak boleh. Boleh. Oh, are anan Pak Fulan segendeng ro are. Anan Pak Fulan tidak boleh. Tas entar ka apa langko engko gitu tas entar ka. Nah, ini mencaci orang tua, nanti orang tuanya kita dicaci juga. Tidak boleh. Kemudian wal la'nu, melaknat. Tidak boleh. Tidak boleh. Rasulullah itu menyatakan al-mu'min laisa bil'anin. Al-mu'min laisa seorang mukmin itu bukanlah seorang yang suka melaknat. Bukan. Orang mukmin itu tidak suka melaknat. Laknatullah alaih. Biadab. Kurang ajar kamu. Nah. Jadi bukan begitu. Kurang ajar. Jadi biasa orang mukmin itu enak, kata Rasulullah. Jangankan sama orang, ya, sama binatang tidak boleh. Sama binatang tidak boleh. Melaknat binatang. Rasulullah itu tidak pernah melaknat, jangankan sama orang, sama makanan tidak pernah melaknat Rasulullah. Tidak pernah seumur hidup, kata istri Rasulullah, melaknat makanan tidak pernah, ngocain makanan tidak pernah. Beliau makan, minum, tidak sesuai dengan selera, umpamanya, ya. Beliau minum, dibuatkan oleh istri tercintanya minuman yang salah, mau dikasih gula, ternyata dikasih garam. Beliau haus, dahaga dari perjalanan agak panjang, agak jauh. Sampai di rumah, dahaga beliau dikasih sama istrinya minuman yang istrinya beranggapan sudah dikasih gula, diaduk dengan penuh kasih sayang. Beri gula, ternyata benih gula bujo. Pas ienom, tepakkan Nabi Muhammad. Pelka, haus,
minum di hadapannya yang airnya itu dikasih garam. Apa terjadi? Senyum Nabi Muhammad. Insyaallah. Apa kata Rasulullah? Nikmat, kata Rasulullah. Nikmat. Kira-kira mantep Pak ke kita, kira-kira belum? Hah? Sapa keboy? Ma'agal vokal lah, pelkak jauh gitu kan. Tak penting lagi untuk gitu. Rasulullah. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Dilihat sama istri yang buat, senyum Rasulullah, senyum. Senyum. Diminum sama Rasul. Sampai mau habis. Apa kata Sayyidah Aisyah? Wahai suamiku, biasanya engkau menyisakan minuman untuk saya. Tolong sisakan minuman itu untuk saya, biasa minum. Kata Rasul, jangan. Kenapa? Rasulullah takut istrinya tahu kalau salah mengambil garam ternyata mengambil gula ternyata garam. Takut ketemu. Apa kata Sayyidah Aisyah? Sudah, saya mau minum. Jangan. Sampai hampir habis ditaruh sama Rasul. Akhirnya Siti Aisyah ambil itu gelas, diminum, dicicipi. Ada beberapa tetes. Ternyata bukan manis. Apa kata Sayyidah? Astagfirullah. Maafkan aku wahai suamiku. Lu kenapa? Saya salah mengambil gula, ternyata garam. Maaf. Apa kata Rasulullah? Tidak apa-apa. Garam itu membuat orang sehat, kata Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Rasulullah. Duh, mentebak kangkok tak tahu. Wah, ben itu orang masalah lekak pelka, teng sabe, mari alandu gitu kan. Pas nginom tepak kebujut. Tapi demikianlah al-insanul kamil, manusia yang sempurna zahiran wa batinan. Hadza huwal ladzi, inilah Rasulullah yang Allah sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswah hasanah wa innaka la'ala khuluqin azim. Inilah sosok manusia yang disebut oleh Allah dengan akhlak yang agung, bukan akhlak yang mulia tapi akhlak yang agung. InsyaAllah semoga kita kelak mendapatkan syafaat barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Rasulullah seperti itu. Maka salah ketika ada orang mukmin dengan baju yang berpenampilan muslim atau mungkin juga dengan surban, dengan lain sebagainya, kemudian dia gampang melaknat saudaranya, maka ini bukan cermin sebagai orang Islam, kelampian kuku ajunggu lah po, laknatullah, syirik, bukan itu mukmin, ya. Mereka yang bisa menjaga perasaan saudaranya mukmin, dialah orang mukmin yang sebenarnya. Kemudian al-istihza, menghina bil muslim, kepada orang muslim, menghina orang muslim. Hati-hati, tidak boleh menghina, ya, bahaya. Siapa? Kelas bil, nak kena bil aja, kene. Baru aja dengan tak, kifuru tahu aja ngaji je, laguk mogok, kifuru ajar je, cerek kok ngajarin lewat megawat, sudah jangan. Tak boleh. Siapa je? Ari serajut usah. Ari selambak dari tukang zina. Sudah tak boleh. Tinalah saya lambak. Ya. Tiba-tiba talken lambak. Okay. Biarlah yang lalu biar berlalu. Sekarang kalau sudah baik, lupakanlah yang lalu. Jangan dikenang. Wah, kurang acur. Iya, gara-gara dia lambak segisru. Sudah jangan. Begitu. Menghina. Apa kata Rasulullah? Man ayyaru akhahu bidzambin qad taba minhu, barang siapa yang menghina, ya, meremehkan saudaranya dengan dosa yang dia sudah tobat, maka lam yamut, dia tidak akan mati hatta ya'malahu, sampai dia mengerjakan juga. Sudah jangan. Deki ban tak mati kecuali ban melaksanakan juga.
Jangan apa istilahnya itu menghina. Kadang buruk abak tibi. Buruk abak tibi kadang. Kembali pada diri kita sendiri. Ruwa. Anan ruwa sila ko mere. Anan ruwa sila. Adik mereka anak kita sendiri. Hati-hati. Sudah. Diam. Jaga. Wa kullu kalamin, dan setiap perkataan mu'dzin yang menyakiti lahu ailil muslim, kepada orang muslim. Setiap perkataan yang melukai perasaan orang mukmin, maka itu adalah maksiatnya lidah. Hati-hati. Saya nggak jaga cila, jaga lidah. Karena kalau sudah lidah tergelincir, ini lebih bahaya daripada kaki yang tergelincir. Monsokoh yang tergelincir, yang sakit itu badan. Ya. Badan sakit. Tapi kalau lidah yang tergelincir, bahaya. Ya. Bahaya. Bukan hanya badan yang terluka, bahkan hati juga perasaan. Atau mungkin kepala bisa menjadi korban karena lidah yang tergelincir. Sebagaimana ketika Rasulullah diisrakan oleh Allah, beliau menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Apa? Melihat lubang kecil yang darinya keluar saurun, ya, keluar sapi jantan yang besar dari lubang yang kecil. Setelah itu lubang itu, sekene itu mau dimasuki lagi sama sapi ini. Masa boleh? Tidak bisa, karena ini sapi jantan besar mau masuk ke lubang yang kecil. Tidak bisa. Maka Rasulullah pun bertanya, ya Jibril, man hada atau ma hada, apa ini, gambaran apa ini? Jibril mengatakan, ini gambaran orang yang mengucapkan kalimat yang dianggap kecil padahal dia berdampak besar. Dia ingin menarik kembali kalimat ini, sudah tidak bisa lagi. Ngastete, Pak. Ngastete. Ada seorang ulama yang dulu di Mesir, sampai saat ini karangan-karangannya mencaci ulama Mesir. Sampai saat ini tulisan-tulisannya itu meremehkan ulama Mesir. Kenapa? Karena dulu ketika masih belajar, dia sempat diremehkan oleh tokoh-tokoh yang ada di Mesir. Karena dia itu punya penyakit buta. Eko caet, dia si buta deh. Perasaannya luka dengan kalimat yang menyakitkan. Akhirnya apa? Sampai sekarang tulisannya itu selalu menyakiti ulama-ulama Mesir. Berhati-hatilah dalam berucap. Ngastete tanteretan. Karena apa? Mon kaule sampian mengucapkan kalimat yang menyakiti perasaan saudara kita, bisa saja perasaan yang terluka itu tidak akan membuka pintu maafnya. Sampai mati bahkan tak kiranya pora. Bahkan besok di akhirat dia akan menuntut kita. Kenapa? Karena ucapan yang melukai perasaan. Sakit kok ate kok. Sakit. Makanya kadang walaupun kita itu hari raya, ya, telasan, orang salaman, salam, maaf ya, iya sepora. Tapi tanya lagi, benyapora karo unjo. Dulu mah mon beten nyepor, ate tak bisa kok tanya nyepor. Kun dahirnya saya maaf. Kenapa? Sakit tangate, sakit perasaan saya. Kenapa? Ucapannya melukai perasaan saya nggak ngastete. Jadi kullu kalamin mu'din lahu, setiap kalimat atau kalam yang menyakiti setiap orang muslim termasuk maksiatnya lidah. Jaga lidahmu, kata Rasulullah. Karena apa? Keselamatan manusia tergantung pada lidahnya. Nikmat yang besar lidah kadintoh. Banyak cita-cita yang tercapai dengan lidah, tapi juga banyak orang-orang yang jatuh kemuliaannya gara-gara ngastete, sengak. Jangan sampai beda kalimat atau tulisan yang melukai perasaan saudara kita. Gue tak ngocak, Ustadz, saya tidak mengucapkan, tapi saya tulis di WA, saya tulis di FB. Oh, pandai itu. Karena tulisan bagian daripada ucapan. Semoga bermanfaat ya. Semoga barokah. Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Kita doakan saudara-saudara kita yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang sakit sabar ya. Masih ribain banyak sehat lah. Keles semua gitu. Semoga sehat. Kenapa? Karena
kemarin kami ngaji pada guru kami Syekhina Jais itu, beliau memberikan penjelasan ya. Memberikan penjelasan bahwa Syekh Soleh Darat itu mengatakan bahwasanya Fir'aun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, karena 4 alasan ya. Kenapa Fir'aun mengaku sebagai Tuhan? Kata Syekh Soleh Darat, karena ada 4 alasan. Yang pertama, alasannya karena selama 400 tahun Fir'aun tidak pernah sakit. 400 tahun Fir'aun tak pernah sakit. Akhirnya bongkang engkau Tuhan. Maka tak sakit ngas teteh. Tak kok istidraj. Yang kedua, kenapa mengaku Tuhan? Karena selama 400 tahun tidak pernah susah, tak pernah melarat. Soki terus, seneng terus. Ada Fir'aun. Tak pernah raja utang, gitu kan? Tak pernah susah utang, tak pernah. Ada Fir'aun di utang, seneng terus. Makanya ngas teteh saya seneng melolor ya enggak? Saya tak pernah selesai. Dan yang ketiga adalah selama 400 tahun tidak pernah sumpek. Fir'aun 400 tahun tak pernah sumpek. Makanya ontong sepak sumpek re. Ontong pak sumpek entar ke masjid, ke majelis sambil ngiding kaki. Ontong re. Ontong ben sumpek, ben mentah sumpek sekali tak kok istidraj yang Fir'aun deki. Yang terakhir 400 tahun Fir'aun tidak pernah berkeringat. Artinya apa? Kan ojo nggak bodoh kipas, nggak pernah sumuk dia, nyaman betul nyaman. Nah dia Fir'aun deh. Nah jadi ketika kita diuji sakit, ketika kita diuji kekurangan, punya masalah, mungkin punya hutang dan lain sebagainya, maka sadarilah ini adalah merupakan ujian dari Allah untuk mengangkat derajat kaula sampeyan, untuk memperoleh kemuliaan setelah adanya penderita. Inna ma'al usri, bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah ulang lagi, fa inna ma'al usri, bahwa setiap kesulitan ada kemudahan. Moga-moga kaula sampeyan paringi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua usaha kaula sampeyan. Ikhtiar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan impian kita dengan keberkahan malam ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menjadi anak yang solih solihah, menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Keluarga, tetangga, lingkungan dan masyarakat kita doakan semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlindungan, mendapatkan kesuksesan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman.
ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن وبارك لنا فيما أعطيت برحمتك شر ما قضيت اللهم بارك لنا في رجب وشعبان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا الحمد لله رب العالمين ربنا انفعنا بما ينفعنا رب فقهنا ربنا